إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يقول تبارك وتعالى في آية أخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sadewek yang muliakan dan hormati para alim ulama, tuan guru, para al-mukarramun, para asatidz dan pengelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, nini, mami, sanak, bija, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah majlis ta'lim sarang-sarang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ta'lim ulil albab, orang-orang yang berakal. Nggih, mudah-mudahan sekabihan pelungguh sidet tiang niki digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ulil albab, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang menggunakan akal. Amin ya rabbal alamin. Sedurung te lanjutan pengajian atau ta'lim niki ada beberapa hal yang harus kita fahami. Pertama, maksud kita ikuti pengajian niki ndek demen dengah doang lagu, harus arak li dalam atin pelungguh sidet yang niki keinginan yang kuat untuk mengamalkan Nabi sasampun pelungguh sidet yang pirengan. Niki sak pertama, kunci pertama, baru Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita di dalam hati kita ada niat kita sungguh-sungguh untuk amal Nabi sasampun wikan. Sehingga ilmu niki baru bermanfaat ndek lips doang atau li bibih atau li lembut saja cangkem atau mulut saja, tetapi masuk ke dalam hati, demenah tamal di dalam aten jasad teniki arak kekuatan untuk mengamalkannya. Sehingga ancaman dengan alim lagu dan cara amalan ilmun ya ante siksa sida-sida Allah Ta'ala
berjulu isi dengan sembah berhala. Ya, di dalam kitab Zubat karangan Imam Ibnu Ruslan, beliau sampaikan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wathan. Say alim, say ketahuan sopo ilmu, lam ya'malan lagu den cara amalang dan menendengah doang, hanya untuk menjadi pengetahuan sebagai maklumat unin teparan lagu ndek cara gawe mu'azzabun min qabli ubadil wathan, aya anta azab, aya anda siksa sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Sendek neman atau sedurung dengan sak sembah berhala tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Maka niat kita pertama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu semacam niki, ada searah niat dalam hati masing-masing untuk amal. Nabi saya terpirengang mungkin yang ni kita. Selanjutnya Nabi juga yang harus kita lakukan. Waalaikumsalam. Yang kedua yang harus ada dalam hati kita, berniat sampeang ojok dengan lain seandainya mau hadir. Dua hal niki Nabi sebenarnya faedahnya li dalam atin ia terpatri, ia kuat bertahan li dalam atin, dan ilmu niki bersambung ojok dengan lain. Jadi kanggo simpan ilmu mensak tahu dengan lain ya alur bodoh-bodoh ndak boleh. Ya, harus niat beramal atau amalkan ilmu niki dari niatan sampeang. Le zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lae sahabiah niki di nara milu pengajian ajak li majelis Rasulullah marak niki semangkinan niki ta. Lagu kembien wanita-wanita di zaman Rasulullah, jamaah bini di zaman Rasulullah niki menjadi alimah dan menjadi murabbiyah, menjadi pendidik yang ulung. Li balin sahabat niki lahir hafiz dan hafizah, alim dan alimah, berembenten padahal di narak madrasah lain. Ternyata laki-laki atau sahabat Rasulullah SAW bilang jelun berajah li hadapan Rasulullah SAW, dia menule cerita kesnina li balik. Nah niki tidak boleh laki-laki saja yang pintar, harus juga ibu-ibu pintar. Makanya yang paling utama sebenarnya mengikuti pengajian niki jamaah laki, bukan jamaah bini. Lagu anden milu jamaah bini tidak masalah. Lagu kebanyakan mungkin keadaan umat jamaah bini doang milu pengajian, jamaah laki jatuh bangket tahu dek milu. Padahal yang bertanggung jawab, yang menuntut ilmu niki kan orang laki. Nak mubareh lamun datang balik gedeng jamaah bini mencoba bara selakian nabi sin selakian kenoa oleh lah ketahuan dia gitu dia nggak boleh gitu. Gimana mau bisa arah penambahan peningkatan amal ilmu? Nggak bisa. Sangka lamun pengajian niki paling bagus lamun bau dua hadir laki bini, lagu dengan bini sebagus dendeng kepenggitan. Nabi sebenar maksud timanja sampun lingsir kadang ini tertarik li tuan guru entah. Demikian juga sebaliknya tuan gurunya bisa saja jatuh cinta sama jamaah bininya. Tapi tidak masalah, kita niki sampun lingsir lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik niki yang penting harus arak le aten pelunggu sidetiang ikutin pengajian. Pertama berniat amalang, sak kedua berniat sampeang ojok dengan lain. Nabi jak jua sudah pulih mangkinan niki nggih. Baik, selanjutnya fadilah menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu, adik sak geger berajah.
Kemben ampun dengan kawan bejelo atau bujan hujan tu bangkat. Baik tupak padahal lupa atau 50.000 lah katakan. Kemben saya ngansa wikan keuntungan. Wikan nepi yang mau. Lalu kemben nampun makin umat ndek narak geger ikuti pengajian atau nuntut ilmu. Senga ansa ndik nuikan napi iaan pulih. Kebanyakan manusia lebih faham, lebih tahu keuntungan dunia, keuntungan yang sifatnya sementara daripada keuntungan sak bersifat abadi atau selama-lamanya. Contoh kecil, Saya sembahyang berjamaah yang tebing 27 derajat daripada solat mensa. Waalaikumsalam. Padahal hadis niki menjanjikan sesuatu yang abadi, sak sifat selama-lamanya. Lamun sembahyang mensa anden te ilustrasi yang isi jina atau kepeng. Lamun sembahyang mensa li bali en mau 1 juta, lagu lamun sembahyang ngojok masjid en mau 17 juta. Kan begitu hadisnya. Lagu luwe ndek faham. Napi sebab padahal hadis niki tang semenjak kita kecil kita sampun dengar niki. Dek cara tamak ngojok dalam mati. Dek nara niat te amalan. Sehingga ilmu niki hanya sebatas di mulut saja. Terkadang para ustadz, para tuan guru dan bani sampeang fadilah solat berjamaah. Kemben tuan guru nendah dan cara berjamaah. Atau ustadz-ustadz jarang berjamaah. Ini yang jadi masalah. Maka mudah-mudahan dari pengajian niki ada atau Allah Subhanahu wa taala akan icanin pelunggu sidat yang niki kekuatan untuk bisa amal. Nggih, ibu-ibu lamun sembayang lagu dengan syarat en peringet tes lakian naden sak sembayang ojok masjid. Laki-laki lamun lampak, lamun lumbar ojok masjid en mau 17 derajat. Lagu ibu-ibu dikasih oleh Allah 28 derajat. Lian sebenarnya mau jamaah bini dengan syarat ada yang suruh enten selakian ojok masjid. Dan dek sembahyang li balik. Namun sebab selakian pelungguh sidet yang ibu-ibu sembahyang li balik, suruh ekadu mau kena. Suruh ekadu telekung baik. Sehingga saat sembahyang li balik niki ibu-ibu wanita. Kalau laki-laki di masjid. Kembe nampuk luwe umat makin niki sembahyang li gedeng karena kebanyakan endek nuikan keuntungan atau fadilah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita ikut pengajian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman dan ada kekuatan untuk kita amal. Fadilah atau keuntungan daripada mengaji marak niki tang Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilm, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sai pemura langkahan ojok majelis ilmu. Sai membikin jalan menuju majelis ilmu. Sahhalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ayaan permudah tariqan jalannya ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi hakikat niki pelunggu sidet yang ikutin pengajian niki, nyika halok tepi nak langan, nyika halok terbak langan ojok surga. Ruan terdoang makin niki kumpul di sini, tapi hakikatnya untuk akhirat. Karena kehidupan dengan Islam niki, dengan beriman niki, ruan doang li dunia lagu amal-amalnya untuk akhirat. Beda lamun dengan kafir. Lamun dengan non-Islam niki seluruh amalnya, seluruh usahanya, perbuatan apa saja yang mereka lakukan hanya khusus untuk dunia doang. Dinahara untuk akhirat. Nah ini keuntungannya kita.
Tidak miskin-miskin atau lengek-lengek katakan seperti ini kita di dunia lagu, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kehidupan yang lebih baik nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau terus dendek lupa Irak semetun jarin. Ya, siapa yang kita kenal untuk sama-sama semangat ikutin pengajian. Karena kehidupan kita di dunia niki arak seberak. Denara cerita ngone irup di dunia niki 60 atau 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, zat yang maha nyerminang, zat yang maha mendengar. Allah wikan nepi sakmut paling demen dirin masing-masing. Semua kita niki demen melet irup atau berdoa umur belo. Demen nirup di dunia. Lagu pekayunan desida Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa taala ndek kayun serminang panjakan ngonek lalu irup li dunia. Kembeen dunia niki disebut dengan darul imtihan. Negeri tak tuji. Allah ndek kayun serminang hamba panjakan ngonek lalu tuji li dunia niki kita. Beda dengan umat-umat zaman dahulu, umat-umat Nabi sak berjulu-julunya ni kita ticanin sida-sida Allah Subhanahu wa taala umur sak belo-belo jangka 1000 tahun, 700 tahun umur. Lagu ia tersiksa sebenar. Kemben ande nek stroke 200 tahun begak ngone niki. Allah stroke. Maka kita niki diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki cinta. Dengan diberikan umur panjang, adik sandek ngonek lalu menderita, adik sandek ngonek lalu sakit, adik sandek ngonek lalu miskin. Niki maksud. Lalu kenapa kok kadang kita minta doa Allah mutawwil umurana? Kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah ajarkan kita doa adik saat terbela umur sebenarnya bukan masa, tetapi keberkahan. Timanjak kontek umur te umat Muhammad SAW niki, tapi Allah berikan dia keberkahan. Belo enten tingat. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikannya. Coba lamun dengan jahat, lamun dengan macan, tepujiin eru mati. Terus lamun wah mati dengan bersyukur. Syukur seru mati engkah narak bikin rusuh di kampung. Ini menandakan umurnya tidak barokah. Lagu lamun dengan berbuat kebajikan dalam kehidupan, terdoa ngisi dengan ada terbeluang umur atau lamun mati masih ingat kebaikan-kebaikan. Ini yang kita kehendaki dan bisa panjang umur nih kita. Ya Rasulullah telah ajarkan caranya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, sabda Rasulullah. Saya mele tebeng rizki sak luas. Telapangang rizkin sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Dait tepebelo umur falyasil rahimah. Hendaklah dia bersilaturrahim. Dendek lingkung doang tau sida irup. Ini dengan lingkung ni dia apa jok jana pria silaturahim. Itu doang dengan jana pria jok lingkung. Gimana? Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada pirengang suara karena suara hujan nih kita. Baik. Saya sekali lagi mele isin Rasulullah SAW tebeng rizki salue dai tepebela umur. Satu kuncinya silaturahim.
niki pasti anden li gedeng de klemak niki tang melet sida inam kupi. Ternyata kupi bih gula bih. Coba silaturahim ke rumah tetangga, pasti tidak pinang kupi. Ini bukti bahwa silaturahim itu melapangkan rizki. Daitsa kedua, tapabelo umur. Niki pasti. Dulu ada teman tiang di Denpasar, stroke atau nu mati stoek, ringan lagu, ya nu bekecuan terlampak. Mu lalu silaturahim ojok to South Afrika 4 bulan. Ule-ulen sehat. Ini menjadi bukti bahwa silaturahim niki memanjangkan umur. Dan ini resep Rasulullah SAW. Resepnya Rasulullah niki lebih pasti daripada resep seluruh dokter di dunia ini kita. Lamun resep dokter ini salah, mana dengan sakit pilek, pada bengengke wadit sakit batuk. Tapi kalau Rasulullah tidak, Nabi kenan panjang umur dengan girang silaturahim niki sehat. Coba lamun sida sakit atau sungkan, si takut sida terbaik umur sida, maka pikiran kita terganggu, tergoda untuk pergi ke dokter atau minum obat. Padahal minum obat niki nden pasti menyembuhkan. Ini matin dengan minum obat. Buktinya dengan katakanlah rumah sakit lah. Dia narak cerita dengan tema rumah sakit irup. Kan mati doang lain dimanja tema rumah sakit. Maka kita harus lebih yakin kepada janji Rasulullah SAW dengan bersilaturahim. Allah icanin pelunggu sidat yang niki umur sak belo. Kata Imam Al-Ghazali, maksudnya salah satu sak umur belo niki luwe tak tiur kebaikan, luwe dengan ingat kebaikan. Layak Pak Ustaz Tuhan lumbar lingkum bulan puasa masih ingat yang kemakin itu sebenarnya maksudnya adalah diingat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pelunggu sidat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi turun hujan nih kita. Salah satu saat tempat saat makbulang doanya kan saat tadi hujan. Ya, maka Rasulullah ajarkan ya untuk berdoa. Arak doa terbaca lamun turun hujan. Nabi doa turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Kemudian doa-doa yang lain, doa panjang umur, doa murah rizki, doa supaya dimudahkan dalam setiap usaha, dalam setiap kegiatan kita. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting di dalam napi jua ya karya. Jangan lupa sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Niki kunci kehidupan. Dendek baik, andalang atau adokang diri atau mesak. Saya nggak diri niki tang lemah, tidak punya kemampuan napi-napi. Lagu lamun diserta ngedesida Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Dimanjak berat lagu lamun terserta ngedesida Allah taala li dalam napi jua mutegawe mutekarya niki Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan. Contoh maranten dengan talat pari lowong niki kan kita cuma usahanya cuma nanam aja. Sampun sida usaha ngaden sak tiwo, sak petiwo pari niki sai, sak petumbuh, sak pebele, keluar bunga, keluar buah, siapa yang melakukannya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu sebuah universitas terkenal di Mesir, Al-Azhar, nggih. Lae sebenar Universitas Al-Azhar yang di Mesir niki yang mendirikannya adalah insinyur peternakan miskin Kencen Siwa. Mau terus insinyur peternakan sak Kencen Siwa niki sak miskin niki musyawarah tepina
perusahaan untuk ternak ayam. Lagu kekurangan modal. Terus musyawarah kanjeng siwak niki sai putus atau juang sak jari kanjeng kerjasama sak nomor ke-10. Setelah berhari-hari mereka, akhirnya ketuanya dia kumpulkan lagi batur-batur niki. Dia mengatakan, saya sudah ketemu saya kanca atau partner sak nomor 10. Maka teman-temannya yang lain sak balu niki, dia bilang. Dia mengatakan Allah. Jadi Allah jadi partner, mau bikin akte notaris, pembagian keuntungan langsung dia kasihkan untuk Allah 20% di tahun pertama. Niki keren yang sudah sampaikan di Bank NTB Syariah. Ya, ada insa serta Allah di dalam setiap bisnis mereka. Dan kita juga harus melakukannya. Begitu sudah berdiri perusahaan niki, mau jual semua aset mereka yang 9 orang niki, mau kumpulan jadi seki, ia jadi modal. Tahun pertama memelihara ayam. Ternyata begitu 1 tahun karena dia sertakan Allah Subhanahu wa taala dan bagi keuntungannya 20% untuk Allah. Kemudian akhir tahun ternyata keuntungannya luar biasa. Kemudian tahun kedua merubah sistem keuntungannya untuk Allah 50%. Tahun ketiga dia rubah keputusannya, perjanjiannya menjadi 70%. Tahun keempat, Waalaikumsalam. Tahun keempat 100% keuntungan diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berembeh keluar keping ini kita. Itu di kampung yang terpencil. Al-Azhar dulu nih kita. Mau terus keping atau keuntungan yang demikian besarnya niki musyawarah nabi tegawe, maka dia bilang kita bikin madrasah ibtidaiyah dulu. Tahun kedua bikin madrasah ibtidaiyah untuk perempuan. Tahun ketiga terus sampai mempunyai universitas. Maksudnya yang ceritakan niki supaya adik sak pelunggu sidat yang niki jangan lepas daripada Allah di dalam setiap usaha kita. Nabi dia jual, lamun dia berangkat atau bangket, sertakan Allah Subhanahu wa taala. Bilang ya Allah saya mau ke sawah, tolong bantu saya. Sahabat-sahabat lain, lamun dia berdua sia li pawon, dia langsung lalu beli sia. Ajak warung Nabi mun gawe julu, sembayang julu 2 rakaat, sembayang hajat. Setelah itu dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya garam. Apakah dia akan diberikan garam oleh Allah? Sebenarnya bukan itu tujuannya. Lagu maksud isi dekat, isi rapat nojok desida Allah Ta'ala. Sehingga masalah kecil laporan ke ojok Allah. Diumpamakan oleh ulama dengan berayaan. Nina mama berayaan anak-anak muda. Mau sopo waktu berayaan saat nina niki cewek niki buta sandal. Nika nojok tebangkat. Mumbara Brian, ente buta sandal. Padahal maksud cewek niki, nden aden saya disambungan sandal nu denarato Brian. Lagu isi rapat hubungan batin kanca Brian. Sehingga semua masalahnya dilaporkan kojak Brian. Maka seperti itu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi jua masalah dende bae adokang di kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Ini makna la haula. Iya, tahun terbaca doang lagu dia tahun kena. La haula wala quwwata, tidak punya daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan padi, menumbuhkan taman-tanaman, yang meniup angin, yang menurunkan hujan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Dende serminang lemon ai nikili keran. Nden keran segulang ai, lagu arak tandon. Seperti itu pula bangket den tao segulang pare. Kita harus lihat Allah Subhanahu wa taala. Den sak marak cerita dengan gawah, dengan udik sekali dia datang ke kota, masuk ke toko bangunan. Mau terus mau kita li tembok toko bangunan niki arak keran.
Mau dia membuka musuh gunai. Membeli 10 beli keran. Di mendatang tu balik do kampung, mumpasang di tembok. Bukan dari musuh gunai. Tulah kembali ke kota. Siling ke dagang keran itu. Kamu bohong. Saya lihat di sini kok ada airnya. Setelah saya pasang di rumah, dan ini sugunain. Pasing si dan ini sugulangai keran. Harus dipinang tandon jul. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segalanya. Kembali kepada Allah. Apa saja masalah kita, sertakan Allah. Bija, jarin, tetela, nakal. Sertakan Allah di dalamnya. Ya Allah, tolong anak saya. Jangan andalkan. Kita ini tidak punya kemampuan napi-napi dalam ibadah sekalipun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Sai kayun bedait kenca Rabbnya. Kenca dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah. Lamun sida serminang pegunungan atau ngarai ada bunga-bunga tumbuh indah, sejuk rasanya mata kan. Atin te senang adem ayem. Nabi kenikmatan tertinggi di dalam surga niki bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi namanya Jannatul Firdaus. Surga Firdaus niki Nabi bedan kanca surga-surga sabawaan. Surga Firdaus niki kelebihannya adalah bilang jelon tak bedait kanca Allah Subhanahu wa taala. Lamun surga lain sekali seminggu, mungkin ada yang sekali sebulan. Sementara kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan pandangan. Nanti di dalam surga semua kenikmatannya hilang kalau lamun tak bedait kanca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat sarang-sarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, napi jua amal saleh yang kita lakukan niki sebenarnya ulama mengatakan ndek apa sih tak beli surga. Salat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, pengajian kita bukan tidak layak dek neman ia ajin surga. Saya ingat surga niki numahan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tongkolo pecut tendawang surga nikili dalam surga. Tongkolo pecut ini bukan surganya. Tongkolo pecut tendawang lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta selapu isi. Niki si mahanin surga. Keset yang ada tulisan welcome atau welcome niki tang ada genjak-genjak. Keset untuk surga lebih mahal daripada dunia beserta seluruh isi. Lalu Nabi maksud amal ibadah, ulama sampaikan amal ibadah yang kita perbuat, yang kita lakukan niki, kita kumpulkan. Apakah amal ibadah sampun dikumpulang niki nanti layak tidak untuk kita jumpa dengan Allah, bukan untuk membeli surga. Karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah paling mahal. Saya berdaikan ke Presiden Jokowi, sejelo-jelo sebulan-bulan, bertahun-tahun bercerita. Bahkan jangan turun dari jabatannya masih bercerita. Wah, kelak berdaikan ke Pak Jokowi. Itu kalau kita jumpa sama pemimpin, bagaimana jumpa dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Sai mele bedait kayun bedaitkan jadi sida Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan saliha, maka hendaklah dia beramal soleh dengan amalan yang hendaklah dia beramal dengan amal soleh, amal yang baik-baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dek tekanggo sekutuang di sida Allah dalam setiap ibadah kita. Lalu nato lumbar najak masjid, lumbar pengajian, dia sampaikan pengajian, lagu niatan ada yang sak tegita terseriuk si dengan lain. Ada yang sak teparan soleh, ada yang sak teparan pacu si manusia, maka ini tidak dapat pahala.
Luruskan niat kita pengajian hanya untuk mencari ridha Allah. Luruskan niat kita pergi ke masjid, salat berjamaah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lamun niat lain-lain niki ndek diterima. Di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, ketika lemak li jelo kiamat, dia ajukan datangan amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia niki tang. Tetapi amal-amal yang dia lakukan di dunia niki Allah jadikan seperti debu sak tetiup isi angin. Kenapa? Etikatnya salah. Dia beramal lagu niat dan ada sak tegita isi dengan lain. Niki salah. Suatu ketika Rasulullah masuk atau tamu najak Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah di Madinah. Sahabat-sahabatnya jika lalu muzakarah, jika lalu berbicara atau bicara mengenai bahayanya Dajjal. Rasulullah sudah beritahu kepada mereka berembe kebahayaan Dajjal niki. Dia nara dengan tahu selamat daripada tipu daya Dajjal. Si hebat Dajjal niki tang. Allah berikan dia ilmu. Rasulullah dengar pirengang kena bisa mun bicara si sahabat-sahabat. Maka Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihad Dajjal." Melene pandai kebara kemawahai sahabat apa paling muktakutang atau lebih takut daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Abu Umamah mengatakan sebagai orang yang meriwayatkan hadis niki, qalu bala ya Rasulullah, sampaikan kepada kami ya Rasulullah, Nabi sida lebih takutang isi Dajjal. Maka Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, syirik sandek kepenggitan. Nabi kena syirik sandek kepenggitan. Salah satunya adalah mun prito-rito amal nojok dengan anden puasa sunat sedih yang lemas-lemas sedih waktu ketuan kembe yang kayak lemas lalu puasa. Waalaikumsalam. Padahal dengan dia ketahuan enten puasa atau di siang hari dia ngantuk kelihatannya. Kenapa? Tadi malam bangun tahajud. Nunya kalau itu amal nojok dengan. Dek terganggu. Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Melena pun dek sahabat yang kebara keperito apa muk lebih takutang isi dajjal. Bala ya Rasulullah akhbirna asyirkul khafi. Syirik sandek kepenggitan. Syirik itu dia sekutukan Allah, dia sertakan Allah di dalam amalnya. Ulama tasawuf mengatakan syirik khafi niki marak misal seteres sak lampak li atas geres. Ara na pendek dengan tao serminang onos nain teres sak lampak li atas geres. Dinara. Seperti itu syirik isi alus li dalam hati. Pecuruan lagu nu ternyata rak mele. Nunduk kental lampak. Lagu nu ternyata banyak potokan. Bukan itu maksudnya. Ada yang satu paran pecusi dengan padahal maksud. Maka Rasulullah bersabda, peringati sahabat, ayyaqumar rajulu isin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nganjeng atau sembayangan sopok dengan mama. Ya, di sini orang laki tapi sama perempuan maksudnya. Karena setiap kali laki-laki disebut pasti milun dengan bini. Ayyaqumar rajulu, seorang laki-laki berdiri untuk salat sabda Rasulullah. Fayuzayyinu salatahu, mu'an pesolah-solah sembayangan. Rukuknya tepang belo isi ruku. Lamun arak dengan gita. Ayyaqumar rajulu fayuzayyinu salatahu, mun fasih-fasihangi bacaan. Kembe nampak lakuan itu isi Rasulullah. Lima yara min nadri rajulin, senga arak dengan lain perhatian sembayang atau gita. Lamun mensa njak sembayang semele-mele dan sembayang. Dia neman tepeng enten ruku'
wanta i'tidal. Dia man tepeng enten nganjeng i'tidal, wanta sujud. Dia man selesai sekali baca subhana rabbiyal a'la ini kan sujud wa bihamdi, wanta terus ojok duduk antara dua sujud. Ini lamun darak dengan tele, darak dengan serio serminang. Lagu lamun narak aja. Duh, gak karuan semua pelu jadi ayat. Niki syirik. Dan dia entah tampunang sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan niki pasti ada di diri kita masing-masing. Ini ada yang saat teparan pecu si calon mentoan. Itu artinya dorongan dari luar untuk taat kepada Allah, tapi yang mendorongnya dari luar. Ada yang saat teparan pecui si kadus anden, ada yang saat mau sumbangan apa, tenaganya dari luar, atau deman merari ini anden, ada yang saat teparan pecu, ada yang saat terkangguk jadi menentu. Lemak lemunah merari engkah nuah. Karena niatnya dari luar daripada iman dari dalam diri. Ulama sampaikan iman niki tenaga untuk bisa mendorong atau mengangkat tubuh kita oleh gedeng ojok masjid, atau untuk dari tidak taat kepada taat. Ojok disida Allah Subhanahu wa taala. Pesawat niki bauna pendek lampa, anden mesin leluah daripada pesawat niki. Baun lagu den tahu terbang. Anden tegeru sisi kau sempi atau motor bisa jalan dia. Lagu den tahu terbang karena tenaganya dari luar. Yang diharapkan adalah tenaga yang dari dalam supaya bisa akselerasi. Maka seperti itu pula iman yang diperlukan adalah iman yang ada dari dalam diri kita tanpa diikuti, dicampur dengan kesyirikan. Lemak lemenuh mati dengan sabit harap pangaden sak serio ita den sak gita ita. Engkah pecu. Maka bagaimana caranya untuk melatih begini? Sebelum kita mulai amal, koreksi niat kita bahwa saya hanya mencari ridha Allah. Murak nengkah lema, lamun dengan ndek yakin, lamun dengan ndek bagus i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dek mbau pelih sekedi. Anden arak kancan bekeselaan li luah. Lamun taman ajak masjidnya burung nah tama ini menandakan orang tidak ikhlas. Ya, Bu, ada di sana itu. Pokoknya dia masih tak ke masjid dan dia gemas ke masjid dia bilang. Berarti bukan karena Allah, karena ada orang lain yang dia harapkan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa selain daripada dosa itu bagi yang dikehendaki. Tima enjak syiriknya kecil, niat ada yang satu kita isi dengan lain, ini tetap tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ajarkan kita lamunara li dalam hati sifat atau perasaan sekecil debu melet terdengar isi dengan melet tegita isi dengan melet terketahuan isi dengan, maka ulama ajarkan banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 dan membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terutama semua kita, tidak terbatas jamaah laki atau jamaah bini doang, sama-sama. Maka jamaah bini kalau datang pengajian dendek bepupur yang terlalu mencolok, khawatir niatan berbeda, ndek ikhlas tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki juga jangan datang niatan jak pengajian ada yang sabrait kenconos berayan andenara
Maka niat kita hanya untuk mencari ridha Allah. Niki yang sulit tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajah sahabat dan masalah niki 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Jadi 13 tahun Rasulullah mengajarkan sahabat hanya masalah i'tiqad, adin syirik. Ketika Rasulullah di Makkah, Rasulullah kan dakwahnya, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya denara sak kepenggitan niki, denara sak kedengahan niki, denara sak bengita bija bengita napi jua rezeki ni illallah, kecuali Allah. Itu maksud kalimat la ilaha. Dia nafikan yang zahir, dia nafikan selain Allah, dan dia nisbatkan hanya Allah. Kalau tiang metaken makin lamun pelinggi sudah tiang sangkit atau sungkan, mbelain fikiran sudah pertama. Wah, itu syirik. Atau ohat. Lamun sakit mulai bodrek linangan. Bodrek dan ini nyelahang. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Syarat lagu dia tekanggon dek berohat. Allah tidak kehendaki dia kanggun dek berohat. Lagu dia tekanggo yakin ojok ohat. Beberapa bulan yang lalu, sepulang tiang 40 hari kalau nggak salah nih kita. Tiang sampai di rumah kok tiba-tiba tiang tensi naik. Tiang tidak tahu kalau itu tensi, cuma tiang rasakan kepala tiang sakit di bagian belakang. Tiang pergi ke teman tiang bidan, namanya Pak Haji Budi, jamaah masjid kami di kampung. Dia tensi darah saya 195 darah dia. Wah, kok bisa saya bilang. Akhirnya dikasih obat. Niki selepas maghrib. Oke, yang selepas sholat maghrib, dia langsung ke tempatnya praktek. Dikasih obat yang rendah anunya, miligramnya cuma 10. Tiang pulang selepas sholat isya, datang tiang punya teman lagi dokter, ditensi darah saya, tapi dia tidak kasih tahu berapa tensi darah saya, tetapi dia kasih tiang obat yang lebih tinggi dosisnya. Mungkin darah tiang 200. Tiang minum obat. Dia bilang, dokter Niki, ini harus minum obat penurun tensi setiap hari, dia bilang. Masa saya bilang, iya. Dia bilang, cuman tiang ingat ada sepupu tiang, dan ada jamaahnya kalau bergerak Niki tang li balik dari Senggigi, namanya Haji Ahmad. Umur nuharan 70 tahun lebih lah. Tiang bawakan dokter itu, di tensi darah 200 darah. Tiang tanya, di berembe hidap sudah mi? Di darah hidap tang berembe dia bilang. Ternyata dokter itu baru membarak tang. Darah niki sebenarnya sugesti nimparan. Lemun tinggi darah murat mate jantung. Nu licik isi. Sugesti dong saya yakin. Akhirnya tiang mulai belajar. Karena bulan Maulid kemarin kan bilang jelun terlalu mulut. Jadi jangan dong jadi kanduk. Katanya iya pun naik tensi. Mutang pada ait arah seponakan tiang tamatan Yaman. Tiang diundang pengajian di malam niki tang. Paman masa lupa? Kan kita sudah diijazahkan Nabi. Baca lamun Nabi jajua sudah daharang, kelorang. Lamun sudah baca niki terbebas dari semua pantangan. Dan tahu ganggu itu si makanan isin. Tiang Nabi ternyata bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Baru tang ingat, oh tentu. Sudah coba ini kita, tiang ijazahkan langsung. Nabi jajua, saya takut kelorang. Nabi rentang, sok berdui-dui nih kita. Durian. Dia katanya tensi. Tiang makan 3 biji, tapi baca doa nih kita. Diundang sama Bank NTB Syariah. Dia bilang, Al-Mukarram, kita pergi makan durian. Kemana? Ke Teratak, dia bilang. Kita makan durian dong, belek-belek nih. Nggak ada rasa apa-apa kok. Tapi yakin. Lahe asbabul hadis daripada asbabul hudus. Sebab kejadian niki doa niki tam. Khalid bin Walid, panglima perang kaum muslimin, sahabat lain. Tebengen kakan racun. Kelorang racun si musuh. Mungkelor racun lagu iya baca. Bismillahirrahmanirrahim la yadur. Lagu dan cara kembe-kembe. Mau terus dengan kafir sabengi racun niki dan engkan yakin aja racun.
Oh berarti nun dia mandir. Mun nia coba, dia mencelat langsung mati. Oke, semua sudah hafal niki? Iya sudah baca ndene ahara napi-napi tam. Lahai sahabat racun bin kelorang lagu iya niki yakinan. Maka dia apalagi makanan. Makanan den tahu lo bengita sakit. Yang berikan sakit siapa? La ilaha. Nah, lamun menintan tengaji bilang kali pengajian dia. Ini kuat keyakinan dia. Karena kalau pengajian sebentar niki tidak mungkin kita bahas berbendan wudu, gerakan-gerakan sholat karena waktunya singkat. Maka motivasi ada yang setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama luruskan yakin kita, i'tiqad kita hanya datang kepada Allah. Layak Nabi Ibrahim lamun sakit Nabi sin. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Lamun ticanin sakit sida-sida Allah Ta'ala, maka Allah sendiri yang menyembuhkan. Wat den tahu nyelahang, ande mula wat tahu nyelahang, den harap be dengan sakit si luwe wat. Mau terus baiklah, tiang lanjutkan cerita tiang mengenai darah tinggi, tensi tiang yang tinggi. Tiang minum obat mulai dari maghrib niki, tiang ke klema, dia ini selah. Mau malam itu baru tiang ketemu sama dia punya keponakan niki tiang. Yang dari sana tiang tidak pernah minum obat lagi. Dia datang malah tensi ni kita. Pendan. Dia lawan ni je isin. Oke, Ampura Agung Sinampura. Niki salah satu ijazah tiang dulu diijazahkan sama guru tiang. Doa niki kita. Rasulullah yang ajarkan dan itu doa keluar rumah endah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Sangka lamun debilin bale mami sanak bijenggi dende andalang gembo atau kunci andalkan Allah. Sering tiang sampaikan aran bin jaga badan sempin basung si jaga dari anjing itu kalau dikasih daging lupa ke pesantren tersuruh. Tapi kenapa tidak andalkan Allah? Bilang sama Allah tolong jaga. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sai baca ayat kursi sendek neman tindo sekali, maka Allah Subhanahu wa taala yang utus sopok malaikat ya jaga dengan sak tindo niki jengke kelema. Ndek apa nia doang terjaga, lagu terjaga bijen, sebinianan, bale, beren sempi, selapun terjaga. Lambat, dia jadi lambat niki ayat kursi. Kemudian Rasulullah lanjutkan, sai baca ayat kursi 2 kali sendek neman tindo, maka di sini Allah Ta'ala yang utus 2 dengan malaikat, jaga jangka kelema, ndek tetamu ini si maling balin. Niki kalau 2 kali. Rasulullah lanjutkan sabdanya, sai baca ayat kursi 3 kali sendek neman tindo, maka Allah sendiri langsung menjaganya sampai pagi. Ni goy ingat baca ayat kursi, namun ngantok. Demi datang balik marah, batik lepas langsung telang. Kempaluh lalun, sejelo-jelon lalu pete jeri sintianan doang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama hidupkan kita ini bikin dia bermakna. Allah janjikan kita hidup di dunia niki untuk meninggal, mati. Maka harusnya kita pelunggu si tiang luean sangun teh mati mestinya ya teboya, yaitu pengajian niki amal-amal lagu jelo-jelo dalam kehidupan niki. Kita hanya mencari sangu untuk hidup kita yang sementara yang tidak pasti. Ada syarat kalau lema aru padahal denara tahu jamin itu lema aru itu masih hidup. Mestinya napi amal agama, tidur kita, bangun tidur kita. Ada amalan yang Rasulullah ajarkan. Karena kematian ini datang kepada kita piranjak kayun Allah Subhanahu wa taala. Sai baca sayyidul istighfar isiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun baca kejelo mun mati sendiri man serap jelo, maka dia pasti tercatat menjadi penduduk surga. Sai baca kemalem ande ninggal sendiri man tiwo jelo, pasti tercatat jadi penduduk surga. Nabi bunyinya Sayyidul Istighfar niki,
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kok jamaah bini saja, jamaah lakinya mana? Dia mana apa letternya? Oke, ini jadi PR. Harus sudah cari ya Sayyidul Istighfar. Niki sebenarnya menghadapi kematian niki nu gampang. Baca Sayyidul Istighfar. Atau lamun sudah dihafal Sayyidul Istighfar, baca surat Yasin. Saya baca surat Yasin di malam hari karena Allah, maka dia pasti diampuni dosanya. Andin mati pada malam itu pasti dia tergolong mati syahid. Siapa yang sudah hafal surat Yasin? Coba angkat tangan. Lamun dengan Lombok, Ampura, hampir selaput sampun hafal surat Yasin. Saya nggak bilang minggu baca surat Yasin. Lagu endek kesuruh isi Rasulullah baca surat Yasin sekali seminggu. Kesuruh dia baca surat Yasin 2 kali sejelo. Saya baca sekali seminggu Nabi surat Al-Kahfi. Ya. Makanya baca sekali di siang hari atau di pagi hari dan sekali di malam hari baca surat Yasin nih kita. Ya, lamun tu hafal, lamun sudah sampun hafal surat Yasin, diperlukan hanya waktu 5 menit baca surat Yasin. Kadang tiang kalau nyetir ke Mataram itu bisa 7 sampai 8 kali tutup surat Yasin yang pun datang Mataram. Si belun. Lamun tang lek balik bodak sekitar 4 kali pun tutup surat Yasin. Nah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah 1 jam lebih. Tidak terasa. Nabi yang kita sudah dengar, dendek lalu lamun al-maghfurullah tahun guru Fadil Tahir layak sekedik-kedik sin pengaji kita. Tuh yang lemak sambungan Malik gitu dia. Adik sa endek pendak. Niki pasti ada yang didapat niki tang. Mungkin baca ayat kursi, surat Yasin, Sayyidul Istighfar, dan niat kita ketika kita sholat jaga keikhlasan. Niki salah satu rangkuman apa yang kita dapatkan di sore hari niki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pengajian kita niki, temaju, mudah-mudahan terdatengang sida-sida Allah taala dengan ya nyumbang, ada yang sak solahan, ada yang demen hujan, dek tahu ngeraos sisin beli. Mudah-mudahan tempat niki Allah berkahi dah. Muncul dari tempat niki, ingat sekali lagi niat kita pengajian niki ada yang semakin hari dalam kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala semakin baik ilmu kita, ya, keyakinan kita, pemahaman kita, amal dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Boleh saya minum dulu? 1 jam ndak minum. Ustaz Abdul Somad tadi malam sebentar istirahat dia jualan peci. Loh, 25 juta jin kecopo men. Kita saya ni lah beli anak kecopo. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk bersimpuh di tempat ini, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah hati kami, ya Allah. Ikhlaskan hati kami dalam setiap amal kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah. Dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa besar kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan ketika beramai-ramai, dosa yang kami lakukan ketika sendirian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua mata kami, ampunilah dosa kedua mata dan tangan kami, ya Allah. Ampuni dosa lisan kami, ampuni dosa perut kami, ampuni dosa kemaluan kami, ampuni dosa kedua kaki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami pasti binasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, terutama ayah kami, ya Allah. Dahulu ketika masih hidup ayah kami, terkadang ayah kami lalai tidak sholat, ya Allah, demi mencarikan kami nafkah agar kami bisa bertahan hidup, ya Allah. Kini setelah kami dewasa, setelah kami mudah dalam kehidupan ini, ya Allah, Engkau telah memanggil ayah kami, ya Allah, dan kami belum sempat membalas kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, catatlah kami sebagai anak yang berbakti kepada ayahnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon ampun untuk ibunda kami, ya Allah. Ibunda kami dalam susah payah menjaga kami, merawat kami, mengandung kami selama 9 bulan tanpa mengeluh, ya Allah. Kemudian melahirkan kami, ya Allah, antara hidup dan mati. Tetapi ibunda kami tetap cinta sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibunda kami kini sudah meninggal dunia, ya Allah. Berilah tempat terbaik di sisimu, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah majlis ta'lim ini, ya Allah. Berkahilah majlis ta'lim ulil abrar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami jamaah di majlis ini, ya Allah, menjadi orang-orang dekatmu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi